Dinda ini belajar sangat mandiri. Ya. Karena kopernya pun ketinggalan. Oh, kopernya ketinggalan. Ketemu lagi di Suara Mawang Cat ya, yang akan membahas seputar SMA Lab secara menarik. Dan di samping saya ini saya kedatangan tamu spesial sekali. Di sebelah saya ada Ketua Komite SMA Lab UM, yaitu Ibu Hajah Dahlia Sukmaningrum SPSI. Beliau ini juga salah satu wali murid yang putrinya ya Bu ya, mengikuti program Global Learning. Dan di sebelahnya Ibu Dahlia ada ibu kesayangan kita semua, ada Kepala SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang, Ibu Rosdiana Amini MPD. Selamat pagi Ibu Selamat Ros. pagi. Selamat pagi juga Bu Dahlia. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Ibu-ibunya di sini sehat, kalian juga harus sehat ya di rumah ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang global learning nih teman-teman semuanya ya. Saya mau bertanya kepada Ibu Dahlia, nama putri Ibu yang sekolah di SMA Lab ini boleh dong Bu dikenalkan sama teman-teman di rumah? Anak saya yang masuk SMA Lab 2. Ya. Yang pertama Adinda Karlia Nur Sabrina, sudah lulus tahun kemarin, angkatan corona ya Mbak. Corona. Yang kedua sekarang pendidikan kelas 12. Kelas di 12 SMA Lab. SMA Lab semua ya. Ya. Nah, Sobat Mawang Catnya ternyata Kak Dinda dan Kak Anya ini selain sekolah di SMA Lab, mereka juga mengikuti program Global Learning nih ya. Buat teman-teman yang nggak tahu apa sih tuh Global Learning di SMA Lab, kita akan kupas habis hari ini juga bersama dua tokoh yang super top ya, super top di SMA Lab. Nah, Ibu Ros, saya mau tanya nih Bu, apa itu Global Learning di SMA Lab? Global Learning adalah kegiatan tahunan Ya. yang ada di SMA Lab. Tujuannya adalah untuk membuka wawasan putra-putri kita bagaimana belajar atau mencoba belajar di negara orang. Oke. Bukan berarti kita mengesampingkan pendidikan di negara kita, tapi kita ingin anak-anak kita ini nantinya punya kesempatan sehingga bisa mengambil yang baik-baik, mengambil hal-hal yang bisa ditularkan oleh mereka pada teman-temannya yang ada di SMA Lab untuk kehidupan kedepannya. Tetap berbudi luhur itu kami unggulkan di sini. Oke. Jadi kesimpulannya ini belajar di luar negeri Bu ya. Iya. Keliling dunia, SMA Lab keliling dunia. Betul. Oke. Nah, Bu Ros, ini mulai kapan program Global Learning ini diadakan? Program Global Learning ini pertama diadakan tahun 2013 sampai dengan sekarang. Iya. Tahun terakhir ini aja, tahun 2020 kita tidak bisa berangkat dikarenakan masa pandemi. Tapi mulai tahun 2013 sampai 2019 aktif setiap tahun kita ke luar negeri. Bedanya 2 tahun pertama kita sit-in-nya di sesama level, di level SMA. Terus manajemen pada saat itu berpikiran kalau hanya SMA dengan SMA, kalau di sekolah-sekolah lain biasanya student exchange ya. Iya. Kita pakai istilah sendiri Global Learning biar lebih Keren. ibaratnya seperti itu ke SMA. Tapi itu kan tidak membuka wawasan anak-anak. Bagaimana kalau kuliah di universitas? Tahun 2015 baru kita bukan lagi ke sesama level di SMA tapi sudah ke universitas. Oke, belajarnya di luar negeri ya, mulai dari sesama SMA sampai ke universitas. Berarti itu kan sudah menunjukkan ya bahwa SMA Lab ini punya bukti kalau sekolahnya memang berkualitas sehingga dipercaya oleh sekolah-sekolah maupun universitas di luar negeri ini ya. Ini juga informasi untuk Bapak Ibu di rumah sana yang ingin mendaftarkan putrinya atau putranya di SMA Lab. Untuk PPDB online, Bapak Ibu di rumah bisa langsung cek aja websitenya di labschoolum.ech.id. Di sana informasinya lengkap sekali tentang seputar SMA Lab ya. Nah, menyambung obrolan tadi, saya akan melanjutkan pertanyaan kepada Bu Rosdiana. Bu Ros, apa keunggulan Global Learning di SMA Lab yang membedakan dengan sekolah-sekolah lain, Bu? Mungkin seperti yang saya uraikan
tadi kita singgung di awal tadi, keunggulannya adalah kita mencoba belajar yang sesungguhnya di universitas di luar negeri. Kalau selama ini kalau SMA dengan SMA itu sudah hal yang biasa. Kalau kita misalkan student exchange itu kan sudah hal biasa. Tapi kita bisa sit in di universitas dengan durasi waktu yang relatif lumayan, antara 2 minggu sampai 3 minggu. Itu mungkin yang membedakan kita dengan yang lain. Kita awali di tahun 2015, pada saat itu kita berkunjung kita menjalin hubungan dengan Guangxi Normal University. Jadi, di Cina, kita di sana diterima dan tinggal pun kalau kita di sini di asramanya. Di sana mengikuti kegiatan perkuliahan seperti yang ada di sana. Nah, itu sehingga anak-anak kita dapat belajar bagaimana budaya sekolah di sana, tentang tertibnya bagaimana dan lain sebagainya. Kita awali di Guangxi Normal, tahun berikutnya kita ke Korea Selatan. Pada saat itu kita bekerja sama dengan Sunmoon University di sana. Yeah. Tahun berikutnya pindahlah kita ke Jepang. Kita keliling Jepang pada saat itu, mulai dari Hiroshima, Osaka, Kyoto, Tokyo. Di sana ya kita belajar bagaimana belajar bahasa dan budaya di Jepang. Dan tahun berikutnya ganti lagi, kita pindah ke Australia. Australia. Yeah. Pada saat itu kita bekerja sama dengan Melbourne University. Di sana kita selama 2 minggu juga belajar bahasa dan budaya. Kebetulan putranya Bu Dahlia ini yang nomor 1, Mbak Dinda, itu ikut pada saat itu ke Australia. Tahun terakhir kemarin kita kembali lagi ke Korea. Kita bekerja sama dengan Hana Darin, pusat lembaga bahasa kalau di sini, bahasa Korea di sana. Kita di SNU, Seoul National University. Dan pada saat itu putrinya Bu Dahlia, kedua-duanya ikut kegiatan ini. Keren. Jadi bisa ditanyakan langsung kepada Bu Dahlia ini, pasti. selaku yang yang menjalannya bagaimana cerita putri-putrinya ketika kegiatan global learning ini terlaksana. Nah teman-teman, keren banget nggak sih ya? Untuk adik-adik di rumah yang bingung cari sekolah keren, Bu Ros udah kasih tahu ada program unggulan di SMA Lab yaitu Global Learning keliling dunia. Nggak hanya keliling dunia, jalan-jalan ya Bu ya? Ya, jalan-jalannya itu mengikuti bonus. Karena kita kan ikut jam belajar di sana. Jadi kalau Sabtu Minggu libur, ya itulah waktunya kita jalan-jalan. Tapi kalau Senin sampai dengan Jumat, kita ikut pembelajaran full mulai pagi sampai sore. Wah keren, belajar dapat, jalan-jalan dapat ya Bu ya. Lanjut, saya ingin menanyakan kepada Bu Dahlia, apa yang membuat Bu Dahlia tertarik mengikuti kegiatan ini? Bahkan setiap Global Learning ini udah berapa kali tadi Bu? Dua kali diadakan. Maunya 3 kali. Maunya 3 kali. Tahun kemarin pandemi itu. Oh iya. Nah, ini apa yang membuat Ibu Dahlia tertarik mengikutkan ya, putrinya mengikuti Global Learning? Kalau fasilitas belajar, lingkungan belajar sama Mbak, disiplin, bersih, itu yang diutamakan kalau di sekolah, di luar universitas, di luar negeri. Terus kalau untuk anak-anak ya belajar mandiri utamanya. Kalau di Australia, dia kan Mbak Dinda ini full dengan host fam. Karena itu tergantung kebijakan dari negara masing-masing ya. Kalau di Korea tinggal di satu tempat bersama rombongan dari sekolah, dari Malang sini, di satu tempat di hotel apa apartemen lah gitu. Itu jadi mereka masih berangkat sekolah sama-sama rombongan ini. Iya, kalau di Australia benar-benar sendiri. Hari pertama itu dikenalkan, naik tram, naik alamatnya di mana gitu, dibantulah pertama itu. Tapi setelah berikutnya sendiri semua sendiri, makan, berangkat ke sana sampai pulang sendiri. Itu kalau yang di Australia. Kalau yang di Korea
bareng-bareng, kalau berangkatnya ke universitas bersama-sama, mulai sampai pulang bersama-sama terus gitu. Oke. Kalau Mbak Dinda ini belajar sangat mandiri. Iya. Karena kopernya pun ketinggalan. Oh, kopernya ketinggalan. Karena kita kan transit di Malaysia pada saat itu. Nih, sampai di Australia ternyata 2 koper tertinggal, enggak ada. Kopernya Pak Dedi dengan kopernya Mbak Dinda. Tapi alhamdulillah karena Mbak Dinda ini sangat mandiri, senang sekali kopernya ketinggalan. Karena bisa belanja baju di sana. Oh, langsung sekalian gitu Bu ya. Iya. Unik sekali. 3 hari. Koper 3 itu hari. baru datang. Wah, Iya. berarti ini salah satu cuplikan suka dan duka Iya, Global Learning, selalu. dari keluarga baru di Australia, kopernya ketinggalan, sekalian belanja ya, banyak banget ya pastinya. Weekend itu kumpul sama keluarga besar yang Di di Australia. Australia. Keluarga yang di Australia. Kumpul Jadi kami sebagai pendamping di sana itu tidak mengikuti kegiatan anak-anak secara utuh. Kalau yang di Korea itu kan kita berangkat bersama, pulang bersama, kemana-mana bersama. Tapi untuk di Australia itu begitu dari bandara turun di Melbourne sudah langsung pisah ke house fam masing-masing. Jadi saya hanya memantau dari jauh anak-anak saatnya berangkat ke sekolah, sudah sampai di rumah kah, gitu saja kami memantaunya. malah nggak mau pulang Dinda. Iya. Pada saatnya mau pulang semua mengatakan kok sudah pulang, Sudah selesai. tambah lagi Bu 1 minggu lagi kurang lama, mintanya 1 bulan 1 anak-anak bulan, itu. oke. Kurang tumbuh. Oke, tadi kan ada cuplikan cerita dari Bu Dahlia di Australia, hidupnya mandiri, itu mau tidak mau ya. Nah, apakah ada pengaruh setelah mengikuti Global Learning? Itu pengalamannya diterapkan di rumah itu apakah ada pengaruh terhadap putrinya, Bu? Iya. Awalnya anak-anak itu kan memang semua apa kata ibunya. Iya. Kemana-mana juga Bu ini semua ibu. Ya alhamdulillah setelah dari sana mungkin ya memang sudah terbuka Mbak wawasannya itu anak-anak sudah mandiri lah. Semua tugas-tugas sudah beres terus. Alhamdulillah. Pokoknya ya mesti Bu kalau di sana itu gini loh Bu gini. Oh iya tanah. Ya seneng ya di sana iya. Oke, pengaruhnya besar berarti Iya. Bu ya. Berarti ini benar-benar suatu program yang harus semua harus diikuti, ya. Dan teman-teman di rumah ada yang mau cari sekolah keren, mau ikut keliling dunia, sekarang belajar dapat pengalaman baru, boleh banget Bu ya. Sangat dibolehkan. Sangat dibolehkan ya sekolah di SMA Kalau ada Lab. kesempatan ini difasilitasi dari sekolah. Ya, keren sekali. Nah, sekarang saya akan mengalihkan pertanyaan kepada Bu Ros. Apakah ada bukti Bu keberhasilan dari Global Learning ini sendiri? Kalau buktinya banyak ya Mbak ya. Tak terangkan salah satu aja ya. Di tahun awal kita menjalin hubungan dengan Guangxi Normal University pada tahun 2015 itu. Pada saat itu kan kita dapat pagu 20 orang. Tapi karena ini masih pengalaman pertama mungkin, orang tua juga masih belum menyambut dengan baik, kita hanya dapat siswa 13 yang berangkat ke sana. Akhirnya yang 7 diisi oleh siswa dari Semarang. Pada saat itu SMA 3 atau SMA 5 Semarang, saya tidak terlalu ingat. Tapi kan di sana anak-anak belajar bahasa dan budaya. Selain itu mengenalkan budaya kita. Jadi di akhir program itu anak-anak juga tampilan program kita. Jadi berangkat ke sana itu kayak mau pindahan gitu. Tanggapan. Seperti itu. Nah, pada setelah itu ketika anak-anak itu di kelas 11 kan kalau enggak salah kelas 10 dengan 11 yang ikut berangkat. Ketika mereka di kelas 12 ada saat itu ada penawaran beasiswa dari Cina. Wow. Sebagian anak-anak melamar apply untuk mengikuti beasiswa itu. Alhamdulillah dari 32 se-Indonesia yang diterima pada saat itu 4 siswa dari SMA Lab. 4 siswa diterima. Iya. Beasiswa full. Wow. Dari Cina. Cina, keren banget ya. Itu Buktinya salah nyata. satunya. Untuk yang kedepannya sih ke belakang makin banyak sekali. Makin Kalau banyak diceritakan nanti enggak selesai. Oke. Pengalaman pertama aja sudah membuktikan secara nyata 4 siswanya SMA Lab diterima di Cina. Itu sudah tidak meragukan lagi Global Learning yang selanjutnya Bu ya. Pasti semakin pesat. Nah, ini kan konsepnya ke luar negeri Bu ya. Pastinya
terkait dengan biaya, Ya. tidak murah itu. Ya. Ya. Berkaitan dengan pembiayaan, apa ada keringanan Bu Ros yang diberikan oleh sekolah? Ada subsidi dari sekolah untuk 20 siswa. Ya. Tapi kadang orang tua tidak memperhitungkan, pokoknya anaknya berkeinginan, ada biaya, ya ada kesempatan, walaupun tanpa subsidi mereka ikut berangkat. Contohnya yang ke Jepang, jadi over capacity, kita dapat kuota 20, kita lebih dari 20, padahal sekolah hanya memberikan subsidi pada 20 yang terbaik, akhirnya ya yang lainnya enggak pakai subsidi, full berangkat sendiri. Karena memang seperti yang Bu Dahlia sampaikan tadi, ini tadi menambah wawasan, menambah pengalaman, membuat anak-anak untuk menjadi mandiri itu tidak bisa diukur dengan uang. Mungkin bisa ditanyakan Dahlia tentang hal ini. Iya kan, diiyakan oleh Bu Dahlia. Bu Ros, saya mau tanya, ini kan siswanya di SMA Lab ini kan ratusan Bu ya, sedangkan kuotanya sendiri tadi 20. Apakah ada ketentuan atau syarat untuk mengikuti program ini Bu? Oke, program ini bukan kalau orang Jawa moro-moro berangkat gitu. Kita menyiapkannya lama. Walaupun kegiatan di sana hanya 2 minggu, program kita ini berjalan 1 tahun sebelumnya karena memang banyak syarat yang harus terpenuhi. Diawali dengan polling kepada siswa, siapa saja yang mau ikut kegiatan Global Learning. Biasanya sampai 80, 100, bahkan 100 lebih siswa yang mau ikut kegiatan ini. Dari 100 itu otomatis ada tes, ya. Misalkan kita pilih tempat dulu. Tempat itu juga kita tawarkan kepada siswa karena berkaitan dengan pendanaan yang memang ada subsidi dari sekolah, tapi kan lebih banyak dari orang tua, lebih banyak dari siswa. Paling kita setelah ketemu, misalkan ini kayak ke Cina gitu. Setelah ketemu tes 20 orang kita ambil, bisa jadi setelah ada rincian dari sana, ada yang undur diri diganti yang lainnya. Kalaupun enggak ya pagu itu ya kita berangkatkan sekian dengan konsekuensi bagaimana. Tapi sebelum berangkat ada pendampingan. Ya, kita kan enggak mungkin di sana belajar bahasa dan budaya tapi anak-anak tidak mendapatkan pembekalan awal tentang bahasa dan budaya. Kalau di Cina ya kita siapkan anak-anak untuk belajar bahasa Mandarin. Kalau ke Australia kemarin kita siapkan anak-anak mahir berbahasa Inggris. Kalau ke Korea pun jadi seperti itu. Begitu sampai di sana, nah ini kan juga makan waktu juga karena pembelajaran kita kan dari pagi sampai sore. Tahu sendiri kan kita pulang itu sudah jam 4. Jadi di setelah pembelajaran, anak-anak yang ikut Global Learning ini masih harus stay di sekolah untuk belajar bahasa agar nanti di sana bisa menerima pembelajaran dengan baik. Bukan berangkat nol hanya sekedar jalan-jalan, bukan seperti itu, tapi ada pendampingan yang nantinya anak-anak bisa belajar bersama dengan mahasiswa yang ada di sana. Oke, keren sekali ya. Jadi semuanya ini tersiap gitu Bu ya? Iya. Terbekal, program kan memang matang gitu ya. Program yang matang. Jadi untuk Humas SMA Lab itu untuk kegiatan ini tidak pernah berhenti. Jadi yang satu datang, program selanjutnya walaupun 1 tahun ke depan sudah mulai jalan lagi untuk menggali potensi siswa kita. Udah banyak banget yang kita bahas ya kali ini dengan Bu Ros dan juga Bu Dahlia. Nah, saya mau tanya dengan Bu Dahlia. Apa kata-kata yang bisa mewakili SMA Lab untuk meyakinkan Bapak Ibu di rumah agar mempercayakan putra-putrinya sekolah di SMA Lab? Iya, saya bangga jadi keluarga besar SMA Lab. Tepuk tangan dulu Bu Ros, Bu Dahlia. Bangga. Oke. Dan harus Bu ya mempercayakan putra-putrinya sekolah di SMA Lab. Biar anak-anak itu memang terbuka wawasannya Mbak untuk pendidikan yang di luar negeri itu. Oke, Bapak Ibu di rumah yang mau mempercayakan putra-putrinya sekolah di SMA Lab bisa langsung cek Instagramnya di @smalab.um atau buka saja websitenya. Sekarang PPDB-nya online masih dibuka ya Bu Ros ya? Masih dibuka ya, terbuka luas untuk kalian semua teman-teman adik-adik yang mau cari sekolah keren di SMA Lab. Terima kasih Bu Ros, terima kasih Bu Dahlia sudah mendampingi saya di sini berbicara, sudah memberikan informasi tentang SMA Lab. Terima kasih. Saya Safa Divani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.